Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya, Bapak. Iya, bukan apa-apa, nggak apa-apa. Di sini saya bermaksud untuk pemenuhan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis dilema etika dan dilema etika dan keputusan rujukan moral. Mungkin di sini saya bukan mewawancarai secara resmi tapi berbagi ilmu, sharing tentang pengambilan keputusan di mana di sekolah yang Bapak kepala sekolah ampuh mungkin secara tidak disadari, apalagi Bapak ini sebagai kepala sekolah yang sudah banyak pengalamannya Pak. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan diantaranya yaitu saya aktif membangun komunitas sekolah dan KKG aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalan, baik diklat, Dimtek maupun workshop aktif mengikuti kompetisi. Saya akan menjadi guru yang kolaboratif dengan cara melakukan kerjasama berkomunitas yang baik dan ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai antara teman sejawat agar tercapai maksud dan tujuan. Nilai yang selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu nilai kolaboratif. Kegiatannya melakukan kerjasama berkomunikasi baik saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. Ada di sekolah kami atau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lalui begitu ya. Yang pertama, jika kami menemui dalam kasus ataupun ada masalah-masalah yang berkaitan tentang rujukan moral tadi dan dilema etika. Jadi kami yang pertama, jika kasusnya itu harus posisinya itu benar atau salah, tentu kita juga rujukannya adalah rujukan moral gitu ya. Kalau memang itu kasusnya itu adalah sama-sama benar, tentu masuknya dalam kebijakan tadi dilema etika begitu. Ini pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tadi? Baik, jadi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang baik itu tadi dilema etika dan rujukan moral, tentu yang pertama langkah kami adalah mengidentifikasi masalah tersebut, siapa saja yang terlibat, apa masalahnya begitu ya. Jadi kita harus tahu betul runtutan apa yang menjadi masalahnya. Selanjutnya kami tentukan cara penanganannya. Oke, setelah itu kami tentukan cara penanganannya, bagaimana runtutan masalah tadi, karena kami percaya semua masalah pasti ada solusinya begitu. Jadi kami klasifikasi dulu permasalahannya apa, terus kami lanjutkan cara untuk mengatasi masalahnya bagaimana. Dan tentu ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya butuh musyawarah. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak serta-merta harus bisa memutuskan suatu permasalahan. Ada kalanya kami juga melibatkan Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa membantu kami dalam menyelesaikan masalah, baik yang tadi masuk dalam kategori rujukan moral dan dilema etika begitu. Berarti itu tadi jawaban dari selama ini ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu tadi sudah dijawab sekalian ya Pak, karena ini pertanyaan saya ketika ini tadi sudah terjawab di pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus yang di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di situ Bapak meminta masukan-masukan dari guru ya. Itu yang pertanyaan ketiga sudah dijawab di pertanyaan kedua. Ini pertanyaan saya keempat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan itu apabila ada dilema etika dengan rujukan moral tersebut? Nah, baik begini. Jadi dalam suatu masalah, khususnya tadi dilema etika, itu memang masih sama prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu tentang pendekatan, setelah itu tentang klasifikasi permasalahan, runtutan masalah, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana memutuskan suatu kebijakan. Jika kebijakan itu membutuhkan tentang benar dan salah, tentu itu adalah rujukannya yaitu berdasarkan rujukan moral, karena itu penting, karena memang tentu saja dalam memberikan kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang kadang-kadang kurang bisa menerima, dan itu sangat wajar. Tetapi bagaimana kita di sekolah itu bisa memberikan pengertian, rujukan dasar peraturan sekolah maupun apapun itu harus ada dasarnya. Karena dari rujukan itu pasti kita sudah bisa mengklasifikasi mana yang benar, mana yang salah. Karena memang peraturan itu sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah kami. Apa saja ya Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, jadi dalam kasus-kasus penyelesaian yang masuk dalam dilema etika itu memang kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah itu memang harus memahami betul apa menjadi pokok permasalahannya, dan kami harus selalu melibatkan Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa memberikan rujukan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Jadi masalah kita lihat dulu, analisis dulu apa yang menjadi permasalahannya, siapa aja yang terlibat ya. Nah, tentu kita dalam memberikan kebijakan harus menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu guru. Tetapi kita sebagai kepala sekolah harus bisa memutuskan berdasarkan asas kebenaran dan keadilan atau fakta di lapangan. Begitu. Berarti berdasarkan nilai-nilai kebajikan kita. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak? Merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tentu dalam memberikan kebijakan atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan ataupun kebijakan itu, tentu tadi banyak sekali yang kadang-kadang itu ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima, dan itu karena berdasarkan argumen masing-masing. Tetapi kita sebagai kepala sekolah sudah mempunyai dasar suatu keputusan itu diambil. Jadi tidak serta-merta merugikan pihak satu ataupun yang lainnya. Jadi asas keadilan, asas kebenaran, fakta, dan lain sebagainya itu kita utamakan. Dan kalaupun ada pihak-pihak yang kurang berkenan, kami lakukan pendekatan, kami lakukan pembinaan, kita kasih pengertian, sehingga harapan kami kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi dan tidak membuat perpecahan di sekolah. Berarti intinya ini memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas dengan pendekatan sih Pak. Betul.
Ini pertanyaan lagi ya Pak. Oke. Apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat seketika itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur gitu? Baik, jadi kita sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah itu harus memang betul-betul bisa objektif. Artinya begini, kita bisa melihat permasalahan mana yang masuk dalam kategori harus segera diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah-masalah yang butuh kajian. Contoh hal itu yang berkaitan dengan siswa, berkaitan tentang pelanggaran kedisiplinan dan lain sebagainya. Itu memang hal-hal yang memang harus segera diatasi. Ya, harus segera diatasi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Akan tetapi kita juga punya jadwal tertentu. Jadwal tertentu untuk mengatasi masalah-masalah yang bisa ditunda, begitu ya. Bisa ditunda, bisa dikaji untuk perbaikan pelayanan pendidikan di SD 1 kelas ini. Berarti ada yang saat itu, ada yang sesuai jadwal ya Pak. Nah di sini itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini ya, mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, tentu ada. Kami menganggap seluruh warga sekolah ini adalah partner kami. Jadi kami berupaya penuh membangun komunikasi yang baik terhadap seluruh warga sekolah, baik dari wali murid, dari bapak ibu guru, tenaga pendidikan, itu yang membantu kami dan dalam memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi kami mencoba untuk selalu menjaga komunikasi yang baik, karena kami percaya bahwasanya kita sebagai pemimpin di khususnya kepala sekolah tentu banyak sekali keterbatasan, dan informasi terkait penyelesaian kasus tentu bisa kita ambil dari berbagai pihak yang berpotensi dalam permasalahan tersebut dan bisa memberikan rujukan kepada kami. Begitu kira-kira. Komunikasi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau bisa dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Dilema etika, baik. Jadi Bu Yayu, perlu kami sampaikan bahwasanya dilema etika ini adalah sebuah permasalahan yang memang sudah sering kita hadapi, dan itu memang kita dalam bekerja tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan serupa. Kita sebagai kepala sekolah tentu yang pertama harus bisa merangkul semua, ya. Semua kebijakan harus berpihak kepada pelayanan pendidikan yang lebih baik, harus berpihak kepada siswa. Jadi kita di sekolah itu harus menjamin betul bahwasanya sekolah tempat bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Permasalahan-permasalahan terkait dengan siswa, guru dan sebagainya, merujuknya muaranya harus pada pelayanan pendidikan yang orientasinya kepada siswa. Jadi begitu, sehingga sekolah itu nanti bisa menjadi tempat yang nyaman, aman untuk guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan berbagi sharingnya, ilmunya, dan sudah memberikan waktu bagi saya untuk berbincang-bincang di siang hari ini dalam sesi percakapan tugas demonstrasi konseptual modul 3 ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sukses selalu Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleni, pakai tak pecat yuk 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yayu, gimana? Alhamdulillah, baik Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar nih, bisa tidak nih? Bisa Mbak, monggo. Ada apa ini kok tumben ketemu sama saya? Nah, ini loh Bu, maksud saya kesini itu dalam rangka tugas CGP, demonstrasi konseksual, pengambilan keputusan berbasis etika dan rujukan moral. Mungkin di sini saya istilahnya mewawancarai, tapi tidak mewawancarai, cuma sharing-sharing saja, karena saya dapat tugas itu untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolahan untuk tugas ini ya Bu. Di sini langsung saja ya Bu ya. Iya Mbak, silakan monggo. Saya mau menanyakan ini loh. Yang pertanyaan pertama ini, bagaimana Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bu di sekolah panjenengan. Ya, saya di sini nggak itu ya Mbak, maksudnya nggak memberikan ini loh yang paling benar enggak. Tapi saya hanya berdasarkan pengalaman dan mungkin sedikit pengetahuan yang pernah saya dapat juga. Jadi pengetahuan yang saya dapat saya aplikasikan di lapangan, dan ketika ada sebuah permasalahan, apakah di situ mengandung adanya dilema etika atau rujukan moral, tentu saja saya akan menganalisis. Kalau memang itu mengandung rujukan moral, ya otomatis sebagai kepala sekolah lah hal tersebut kan kurang sesuai, ya saya tinggalkan. Dan ketika permasalahan tersebut mengandung dilema etika, maka saya akan menganalisis lagi dengan 4 paradigma dilema etika dan nilai-nilai yang ada, 3 nilai yang ada di dalam pengambilan keputusan. Selama ini Ibu ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral itu ya Bu, itu tadi sudah dijawab ya sekalian Ya. Tadi yang pertanyaan pertama, Ya. pertanyaan saya kedua langsung terjawab otomatis. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, berarti artinya di situ kan dilema etika ya Mbak. Kalau sama-sama benar dan semua hal yang akan kita putuskan itu benar-benar bernilai kebajikan semua, ya otomatis kita harus menganalisis dari yang paling kecil. Ada 4 kategori paradigma yang harus kita ambil. Apakah keputusan ini itu kita dahulukan antara individu lawan kelompok, individual atau komunitas. Nah itu rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran dan rasa rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan kebenaran melawan kesetiaan. Dan terakhir, ketika keputusan ini diambil, apakah hal yang saya lakukan ini orientasinya jangka pendek atau orientasi jangka panjang. Nah seperti itu yang kadang berpikir. Dan tentu saja tidak hanya itu Mbak, kalau di dalam lapangan, dalam prakteknya kita tidak hanya 4 paradigma tersebut. Kadang kita juga pakai opsi trilema. Artinya apa? Saya juga mengambil kesepakatan. Jadi ketika di dalam sebuah komunitas sekolah saya, mungkin kita sudah menganalisis ya berdasarkan 4 paradigma tersebut. Namun ada opsi trilema lagi. Kita cari kesepakatan dalam komunitas tersebut. Ini ya Bu, ini langkah-langkah yang saya tanyakan berikutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di sekolah? Kalau langkah-langkahnya ya Mbak, langkah-langkahnya ya tentu saja ketika ada sebuah permasalahan dan harus segera kita putuskan, ya pertama kita harus mengenali apakah keputusan ini bertentangan dengan nilai-nilai dalam situasi tertentu. Misalnya, adakah pihak yang harus kita korbankan? Itu kan kita juga harus berpikir. Kedua,
menentukan siapa saja sih aktor yang terlibat di dalam keputusan itu. Kan itu juga sangat dilematis juga. Ketika kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Maksudnya apa? Mungkin peristiwa yang akan kita ambil ini sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi hal tersebut bisa menjadi sebuah bahan pembelajaran. Dan juga kita bisa menggunakan pengujian benar atau salah. Nah, ini yang saya maksud 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Ada pengujian paradigma benar dan salah, melakukan prinsip resolusi, dan terakhir ada opsi trilema, dan baru kita bisa membuat keputusan. Tapi saya ingat, setiap keputusan hasil akhir saya selalu menggunakan kesepakatan. Saya tawarkan ke semua teman-teman di sekolah, kalau seperti ini bagaimana, ataukah masih ada ide tambahan atau itu yang dikurangi, tetap seperti itu yang kita lakukan. Sempurna itu 9 langkahnya. Di sini Juga kita juga kadang namanya manusia ya Mbak ya, masih tetap gini, aduh ini ntar gimana ya, ada yang nggak saya korbankan hatinya, enggak, itu juga masih tetap ada. Benar. Di sini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif ya memang apa ya Mbak ya, yang paling efektif ya pertama itu setelah kita mengambil 9 langkah kebijakan itu adalah bagaimana kita mengakomodasi hati itu Mbak. Jadi memang di samping ada nilai, kebenaran, kesetiaan, kita juga harus mengakomodasi mereka. Apalagi elek-elek apa itu kepala sekolah adalah sesepuh. Jadi wong tuanya di situ. Kalau seandainya kita ada yang kita korbankan hatinya, perasaannya, itu juga akan berefek mungkin kinerjanya. Bagaimana? Jadi itu memang yang membuat kita itu kadang malam itu masih berpikir, apakah besok keputusan ini yang harus saya berikan? Seperti itu. Dengan hati juga ya Bu. Soalnya namanya juga wong tua, kalau sudah di situ kepala sekolah elek-elek kan wong tua di situ. Jadi hati itu tetap kita pertimbangkan. Ya itu yang menjadi dilema etika ya Bu. Betul, kalau saya seperti itu, hati. Ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya sih Mbak banyak ya Mbak, yaitu tadi kadang kita sudah berusaha memberikan yang sebaik-baiknya keputusan tersebut, menurut kita ya itu sudah terbaik, tapi kenapa sih kok masih ada pihak yang katanya belum terakomodasi? Kenapa sih wali murid ini masih belum terpuaskan dengan apa yang kita berikan? Kadang ada guru yang kok kemarin nggak gini aja Bu. Nah seperti itu juga menjadi pemikiran kita Mbak. Jadi yang paling utama bagi kita ya memang kita sudah berusaha terbaik. Dan lagi Mbak, ketika pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, itu kita kadang bertabrakan dengan yang namanya birokrasi. Jadi kita nggak bisa, wes ini sudah terbaik secara 9 langkah kita sudah mengambil terbaik. Tapi ketika itu sudah berhubungan dengan birokrasi, juga kita sudah harus berhati-hati. Kita kaji ulang lagi keputusan kita seperti itu. Banyak tantangannya juga ya Bu. Di sini apakah Ibu ini mempunyai sebuah tata cara atau jadwal Bu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau ada jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa ya Bu? Biasanya yang panjenengan lakukan kalau ada masalah? Tergantung Mbak. Kalau saya kan biasanya orangnya memang suka satset Mbak, tapi kadang ada sesuatu yang harus kita putuskan itu nggak bisa satset. Akhirnya molak-malik pikir dhisik, molak-malik. Ya kita gunakan KSE kita itu loh. Kompetensi sosial emosional kita. Kita bersabar, kita kelola emosional kita. Kita benar-benar fokus dulu, mindfulness dulu. Bener nggak ya seperti ini. Nah jadi kadang keputusan itu memang kalau memang harus dilakukan secepatnya ya kita bisa secepatnya, tapi kalau memang masih bisa ada jedanya tak bolak-balik dhisik, apalagi kalau itu berhubungan dengan kelompok ya, individu, kelompok, atau mungkin kadang itu juga
itu loh Mbak, kalau di dalam sekolah kan sering itu hubungannya dengan wali murid. Nah itu memang harus nggak bisa langsung secepatnya, nggak ada jadwal khusus. Jadi kita memang harus nggak bisa hari ini ada keputusan Mbak. Mungkin keputusan itu sampai 2 hari, 3 hari baru kita dapat. Jadi memang nggak bisa langsung instan nih aku pakai ini yang terbenar, kita nggak bisa seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema IPK? Kita ini kan atas nama, kalau keputusan yang dihasilkan itu kan atas nama instansi ya sekolah kita ya Mbak. Jadi nggak bisa dong keputusan ini atas keputusan kepala sekolah, nggak bisa seperti itu. Jadi keputusan tersebut pasti sebuah keputusan instansi yang dampaknya nanti juga pasti yang terkena juga sekolah kita. Jadi otomatis keputusan ini adalah keputusan bersama, artinya apa? Ya kesepakatan dari seluruh sivitas akademika ini. Ya biasanya ya dengan dewan guru, kepala sekolah dan pendidik sama PTK di semua anggota saya itu harus punya, merasa memiliki yang kita putuskan adalah yang terbaik, kesepakatan kita bersama. Semua komponen ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajarannya ya Mbak ya, pembelajarannya pertama adalah ketika mengambil sebuah keputusan atau kebijakan kita sebagai seorang pemimpin, kita jangan terburu-buru, kajilah berkali-kali, kalau perlu luangkan waktu, gunakan mindfulness untuk fokus pada pengambilan keputusan yang akan kita lakukan, dan hadir sepenuhnya ketika kita bersama dengan teman-teman, misalnya mencari sebuah kesepakatan. Jangan sampai kita membahas A, memutuskan A, tapi kita itu malah yang kita bahas itu yang lain, dan mungkin kita masih nggak fokus ya sambil mikirin ini itu. Artinya keputusan yang kita ambil pun nanti hasilnya juga kurang maksimal. Jadi memang kompetensi sosial emosional kita ini harus kita gunakan sepenuhnya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, ilmunya, dan atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam sesi demonstrasi pengambilan keputusan berbasis etika dan rujukan moral ini. Sekali lagi saya terima kasih atas ilmu dan waktunya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Mbak Yayu, sama-sama. Sebenarnya saya tadi bukan memberikan ilmu ya, hanya berbagi pengalaman saja, dan saya yakin jenengan nanti ketika menjadi seorang pemimpin insya Allah lebih baik dari saya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya Bapak nih. Di sini saya meminta bantuannya untuk pemenuhan tugas di pendidikan calon guru pembinaan angkatan 10, di mana di modul 3.1 ini ada tugas demonstrasi konseptual, harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah deh Pak. Yang utamanya kemarin sudah saya dengan kepala sekolah saya sendiri, dan ini dengan kepala sekolah dari satuan pendidikan lain. Nah, mungkin di sini saya bukan, istilahnya bukan mewawancari Bapak, hanya sharing mengenai pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya Bapak, yang dimana dari pengalaman pasti banyak sekali masalah-masalah dan kasus itu ya Pak ya. Yang saya tanyakan pertama kali, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral.
Ya, terima kasih Bu Yayu atas kepercayaannya untuk wawancara pada hari ini. Untuk masalah dilema etika, yaitu di mana kita sebagai pendidik dihadapkan pada situasi yang situasi tersebut mengandung nilai benar, itu kita harus bisa memberi keputusan, mengambil keputusan yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Di sini selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau dilema etika, setahu saya adalah di mana situasi tersebut adalah mempunyai pengertian yang sama-sama. Tapi kalau rujukan moral adalah di situ adalah suatu kasus di mana kasus tersebut adalah mengandung prinsip benar dan salah. Di sini ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Panjenengan ini loh, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti langkah pertama dalam menangani tersebut adalah kita mengidentifikasi masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah kita itu menentukan dan memilah-milah apakah kasus tersebut melanggar hukum atau hanya sekedar melanggar aturan. Terus selanjutnya yang ketiga kita baru bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap kasus tersebut. Berarti itu langkah-langkah yang Panjenengan ambil ya untuk mengantisipasi dilema etika dan rujukan moral yang Bapak terapkan di sekolah Panjenengan. Nah di sini hal-hal apa saja yang selama ini Panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Menurut pengalaman saya, hal-hal yang dianggap positif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah bahwa kita sebagai pendidik itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan bisa membedakan mana kasus yang bisa ditoleransi, mana kasus yang itu di situ menimbulkan dampak yang banyak dan tidak banyak. Itu yang pada kasus dilema etika ya Pak. Nah ini kan pastinya merupakan suatu tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan. Nah yang saya tanyakan ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita dihadapkan pada tantangan nanti apa itu menimbulkan kecemburuan sosial dan juga terkadang apa itu bertentangan dengan prinsip hati nurani kita. Apakah di sekolah Panjenengan atau Panjenengan ini dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang seperti apa nih Pak? Biasanya kita menelaah dulu kasus tersebut
semua hal yang telah disampaikan Bapak di pagi hari ini, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pendidik kita harus bijaksana dalam menghadapi situasi dilema etika, di mana kita sebelum memutuskan dan mengambil keputusan kita harus sudah benar-benar berpikir dengan matang-matang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga nanti keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang terbaik dan tidak merugikan siapapun. Terima kasih jawaban yang luar biasa Bapak. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam sesi percakapan demonstrasi konseptual dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika dan rujukan moral, dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.